Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dari channel Asbi Corner. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Tentang apa? Tentang Gen Z. Ya, Gen Z ini lagi banyak sekali perbicara atau perbincangan di luar sana, terutama di ranah korporasi. Banyak sekali yang kemudian menjadi isu tentang Gen Z ini. Nah, ini kita akan obrolin di kesempatan kali ini, di mana topik kita hari ini adalah tentang Gen Z punya cerita. Dan kalau saya sendiri ngomongin Gen Z kan gak cocok ya. Oke, saya sudah bersama teman saya. Yuk, saya kenalin dulu ya. Beliau adalah Mbak Dian Yunita Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Pak. Oke, halo juga. Panggilannya berarti? Fadil. Nah, Fadil ya. Dari sekian banyak nama ya. Dari sekian banyak nama yang dipilih adalah Fadil ya. Betul. Kenapa nggak Dian, Yunita gitu? Biar agak unik aja sih. Biar unik ya, oke. Betul. Baik, nah Mbak Fadil ini seorang founder dari Puan Bisa. Itu ya, betul ya? Betul. Puan Bisa. Boleh dong cerita sedikit tentang Puan Bisa? Jadi Puan Bisa itu basically dia dari kata perempuan puan Oke. gitu dan bisa. Jadi perempuan bisa bukan Saya pikir ada kaitannya sama bukan itu jadi jokes banget ketika aku lagi pitching apapun gitu ya. Bukan dari aliansi sebelah gitu bukan gitu. Jadi Puan itu dari perempuan dari ya? perempuan Oke. gitu. Jadi Puan Bisa di mana memang Puan bisa gitu. Oke. Perempuan bisa, dan perempuan bisa ini, Puan Bisa ini adalah komunitas yang fokus di pemberdayaan perempuan. Oke. Dalam ranah kita punya 3 pilar. Pilar. Yes, mental health, career, sama self improvement. Jadi Mental health, career, sama self improvement. Jadi fokusnya kita tuh literally di 3 hal itu aja. Oke. Gitu. Kita nggak bahas di luar daripada itu semua. Jadi fokusnya in ourself gitu. Nah, Inner self-nya. berarti itu bentuknya komunitas. Basically komunitas gitu. Oke. Komunitas online hampir di seluruh Indonesia, bahkan Oke. ada beberapa juga yang di Malaysia, tapi dia orang Indonesia yang kuliah Orang di sana. Indo yang di sana ya. Iya, Oke. betul gitu. Dan kita ada paling jauh sih sekarang gitu ya. Kita ada di NTT gitu. Salah NTT. satu membernya gitu. Oke. Dan ya kita ada 60-an, 59 sampai 60 kalau nggak salah membernya. Membernya. Gitu yang semuanya Gen Z. Semuanya Gen Z. Oke. Jadi Menarik nih. semuanya Gen Z banget. Jadi kita memang sebenarnya marketnya Puan Bisa itu adalah umurnya 16 sampai 23 tahun, dan ternyata Oke. turns out membernya juga umur-umurnya segitu. Ah. Gitu. Jadi maksimal banget. Nggak maksimal sebenarnya, kita nggak nutup kemungkinan untuk di berapa umur, bahkan membernya pun juga ada yang cowok juga gitu, beberapa ada gitu dan memang kita terbuka dengan hal itu. Oke. Gitu. Menarik sih si Puan Bisa ini, aku ngelihat improvementnya. Oke, jadi gini, di Puan Bisa itu kita tuh nggak ada hierarki, quote and quote hierarki sama sekali. Maksudnya adalah memang ketika di Puan Bisa itu semua itu bekerjanya dilihat dari prosesnya gitu atau resultnya. Jadi even though mereka lebih tua atau lebih muda antara member, mereka manggilnya Kak semua. Oh, gitu. berarti saya juga panggil Kak Fadil ya. Boleh. Oke. Jadi kita semua manggilnya Kak gitu, Iya. untuk saling apa ya, togetherness-nya tuh ada gitu, untuk menghilangkan si hierarkinya itu. Oke. Jadi dan dari sana mereka membuat program gitu per divisi. Jadi kalau Apa saja kalau boleh tahu program-program? banyak banget. Mungkin kalau misalnya kita analogikan dengan BEM atau himpunan kan biasanya mereka ada project atau turunan. Nah, kita nggak ada. Kita literally kayak kita based on design thinking dulu di awal. Oke. Gitu. Kita empathize dulu apa sih yang market suka segala macam. Bahkan ada beberapa project yang kita discontinue karena memang udah nggak relevan lagi gitu. Iya. Jadi mostly di Puan Bisa itu kita ada namanya learning space, dia kayak webinar online tapi ada trainingnya. Jadi biasa sekali ngadain acara tuh dia 3 jam karena ada breakout room segala macam gitu. Iya. Itu dari program divisi community development, terus ada dari social medianya mereka bisa bikin campaign, bikin Instagram bareng gitu. Seru juga ya. Seru. Kalau tahunannya yang gongnya banget itu ada namanya Puan Bisa Festival. Itu sebenarnya basically untuk ngerayain anniversary-nya Puan Bisa. Tahun lalu alhamdulillah kita Oktober, jadi Puan Bisa tuh ulang tahun setiap tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober kita ngadain 2 hari
Puan Bisa Festival itu Oke. pertama di Pendopo Dewan Daru. Terima kasih buat Kak Putri yang udah juga provide tempatnya, itu seru Oke, banget. Kak Putri terima kasih. Terima kasih. Terus juga ada yang kedua itu kita divisi Cinema Picture gitu. Oh. Kita bikin acara di sana gitu, dan semua kita membahas tentang ya ada talk show-nya, ada Oke. workshop-nya juga, dan ada di akhir musik performance-nya gitu. Jadi itu insya Allah mungkin setiap tahun akan ada, dan tahun ini mungkin juga insya Allah lebih ada dan lebih grande Oke, gitu. luar biasa ya. Menarik banget ya. Jadi komunitas ini betul-betul komunitas yang memberdayakan, Yes, gitu ya. memang fokus utamanya di situ. Di sana gitu. ya. Oke, baik. Nah, tapi mungkin nanti kita ada satu episode lagi khusus Oke, untuk Puan boleh. Bisa nih sepertinya, Boleh. karena seru banget. Saya pengen gali kenapa menarik ya, Mbak Fadil atau Kak Fadil ini Gen Z masih muda tapi kemudian membangun sebuah komunitas yang menurut saya cukup bukan cukup lagi, sangat memberdayakan. Karena tadi kalau dia dengerin ini ya teman-teman ya, kita dengarkan apa saja aktivitas mereka itu berbagai macam dengan design thinking sebagai fondasi awal untuk melihat kebutuhan dulu, Yes, gitu betul. ya. Oke, kapan-kapan ya kita buat nanti Boleh. ininya episode khusus tentang obrolin tentang Puan Bisa. Nah, masuk ke pembahasan kita nih, kan kita mau ngobrolin Gen Z nih, gitu ya. Kita ngobrolin Gen Z. Tapi saya mau nanya dulu nih, sama Kak Fadil dulu. Kak Fadil, kalau berbicara tentang generasi, kan kita kenal ya ada baby boomers, ada Gen X, Gen Y, Gen Z. Kalau Kak Fadil sendiri nih melihat dari generasi-generasi ini apa sih, dari sudut pandang Kak Fadil aja? Bagaimana Kak Fadil melihat generasi-generasi yang ada? Kalau menurut aku, in my humble opinion ya, Pak, jadi setiap generasi itu pasti punya keunikannya beda-beda karena lingkungannya gitu. Oke. Pertama, karena perubahan zaman segala Yes. macam gitu. Kayak mungkin baby boomer gitu kan, itu kayak orang tua aku mungkin. Orang tua aku gitu, maksudnya mereka ya zaman dulu kan internet susah, ya Betul, kan? betul. Dan untuk cari informasi juga susah gitu kan, maksudnya secara cepat gitu. Pasti akan ada perbedaan perilaku antara setiap generasi. Betul, Pun si betul. generasi Gen Z ini yang sekarang udah di kayaknya anak-anak Gen Z ngeselin ya, quote and quote ya gitu. Kayak beda banget nih, kok bikin kesel atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya basically itu uniqueness-nya mereka gitu. Tapi Uniqueness-nya mereka, tapi ya. bukan berarti jelek ya, in the bad way Iya, gitu. iya. So I mean adalah si Gen Z ini, karena tadi kita udah sempat ngobrol juga di awal ya Pak. Iya. Kalau mereka itu memang terpapar banyak informasi, ya Oke. kan. Dan akhirnya itu menjadi suatu jerumus yang dimana mereka sering banget mungkin overwhelming lah. Karena terlalu banyaknya informasi yang mereka terima. Betul sekali, benar. Jadi kayak banyak banget informasi yang mereka terima dan segala macamnya, yang akhirnya mereka juga dari situ mereka aware sama mental health-nya yang mungkin zaman dulu ya yang baby boomer ini kayak enggak gitu doang, masa nggak bisa gitu. Makanya baby boomer sering bilang ala generasi apa strawberry ya. Strawberry, rapuh, lemah gitu ya. Karena basically they're really care about their mental health, itu pertama gitu. Cuma mungkin yang karena mereka masih muda gitu loh kan, karena dari baby boomer, X, Y segala macam, mereka sudah lebih dewasa yang punya banyak pengalaman hidup gitu, punya banyak segala macam pemikiran gitu. Anyway, thank you sudah mengatakan lebih dewasa ya. Saya merasa aman di sini. Oke, lanjut. Mereka lebih dewasa yang lebih punya banyak pengalaman hidup gitu lah. Kita let's say gitu lah ya. Nggak tahu nih dewasanya bener dewasa apa enggak gitu kan. Anggap punya lebih banyak pengalaman hidup daripada si Gen Z yang mereka masih muda jatuhnya gitu kan. Masih muda banget, masih berapa ya, belasan sampai 20-an gitu kan. Sampai mungkin sekarang di 30 ya. Iya, maksimal di 30 kalau nggak salah ya. Kalau saya awal 97 deh Pak, 1997 sampai 2025. Ya, karena ada yang bilang 97, ada yang bilang 95. Ya sama. Kurang lebih lah ya. Sama seperti Gen X ya. Saya sendiri mengatakan saya menggunakan pendekatan yang Gen X itu sampai dengan 79. Oke. Karena saya lahir 80. Supaya tetap saya masuk Gen Y gitu. Ya, jadi memang ada beberapa ya tipis-tipis sih, tapi ya kalau kita ambil besaran ya mirip ya. Kurang lebih di 99
gitu ya, 95 97 ya. Iya. 95 97. Oke. Nah, Iya. jadi kalau lihat mereka ya memang masih muda ya, muda banget dong ya, masih. Dan menariknya adalah Gen Z sekarang sudah masuk ke dunia profesional kan. Yes. Dunia kerja gitu ya. Mereka sudah masuk ke perusahaan-perusahaan, masuk ke ya lini-lini pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, tapi menariknya yang tadi Kak Fadil bilang itu jadi isu tuh ketika mereka masuk ke korporasi, ke organisasi dan bertemu dengan senior-seniornya mereka. Itu Gen Y, Gen X, bahkan memang masih ada baby boomer ya. Baby boomer masih ada beberapa gitu. Walaupun mungkin baby boomer sudah banyak yang pensiun, digantikan dengan Gen X, cuman masih ada beberapa organisasi yang masih ada baby boomernya. Nah, kalau yang saya dengar sih dari beberapa obrolan gitu, dulu pernah ada gap antara Gen X ke Gen Y. Ada namanya generation gap, itu kita dengarnya bukan sekarang. Udah dari awal Gen Y masuk sudah ada tuh generation gap, bener ya. Nah, cuman memang tidak sesignifikan yang Gen Z sekarang. Gapnya ya sekarang cenderung katanya sangat signifikan nih perubahannya. Yang paling banyak disorot tuh selain mental health tadi ya dikit-dikit mental gitu kan, dikit-dikit gua ini nih lingkungan gua toksik. Nah, tapi yang banyak juga adalah attitude, bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara mereka bersikap ketika di tempat kerja gitu. Nah, kalau menurut Kak Fadil sendiri gimana nih? Kenapa attitude lebih banyak disorot nih dari Gen Z? Kalau menurut aku mungkin sebenarnya basically they just need mentor sih. Untuk hal itu gitu. Karena basically aku juga punya mentor di beberapa bidang gitu. Jadi bidang leadership aku punya, di bidang akademik punya, segala macamnya gitu. Nah, mereka ini yang masih pada muda dan banyak teknologi yang masuk gitu ya, internet segala masuk, mereka easy to access a lot of information gitu di internet. Mungkin aku nggak tahu ya, internet itu kan sangat mempengaruhi sikap juga ya, despite of the lingkungan kan. Mungkin mereka mencontoh dari situ, mungkin ya, aku kurang paham juga, tapi yang menurut aku adalah mereka tuh masih di tahap learning nih. Tahap learning untuk explore segala macamnya. Soalnya menurut aku, saran aku banget buat teman-teman Gen Z, cobain deh untuk kalian organisasi juga, cobain organisasi banyak, nggak cuma di kampus tapi di luar kampus. Aku selalu encourage gitu. Aku selalu encourage kakak-kakak di Puan bisa untuk kayak, kalau lo udah bagus di kampus, coba deh explore juga di luar kampus. Kenapa? Karena organisasi di luar kampus itu punya banyak, punya diferensiasi umur gitu. Jadi dari situ lo punya pola pikir yang beda dan lo bisa tahu bersikapnya gimana sebenarnya gitu. Punya pengalaman, punya wawasan lebih luas, ketemu banyak orang yang mungkin bisa jadi sebelum dia masuk ke korporasi dia sudah banyak terpapar ini ya, pengalaman bersama generasi yang lain gitu ya. Benar banget gitu. Jadi dari situ mereka bisa dapat pemahaman barunya gitu. Dan mungkin dari situ mereka belajar gimana sih secara attitude yang benar gitu. Aku di kantorku dulu yang lama, aku juga mentor dulu, dan aku punya anak-anak magang dari MSIB gitu loh. Jadi MSIB aku jadi mentornya mereka. Memang ada beberapa yang gemesin banget gitu rasanya. Gemesin banget, kenapa sih gitu. Akhirnya memang mereka perlu dikasih tahu. Gitu. Dan mungkin ekspektasi kali ya, karena kita ngerasa, oh gue dulu kayaknya nggak gini deh gitu. Gue berharap lo nggak gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu yang perlu diberitahukan kepada mereka. Misalnya mungkin kalau misal orang tua mereka bisa dijadikan mentor, kan ada beberapa orang tua bisa dijadikan mentor, ada yang enggak gitu. Kasihan yang enggaknya ini gitu. Makanya menurut aku itu tuh semua bisa dipelajarin gitu, atau bisa bisa kita pelan-pelan pelajari bahwa gue bisa belajar banyak nih kalau gue coba keluar dari si zona gue, which is misalnya sekarang ya. Misalnya cobain organisasi di luar kampus atau apapun gitu, yang umurnya mungkin bisa beda gitu. Karena aku belajar itu semua, aku tuh coba ikut organisasi di luar kampus tuh dari umur 18-an gitu. Dan itu umurnya tuh kayak sangat diferensiasi banget sampai 30-an, dimana aku masih 18 gitu. Dan di situ belajar banyak. Ketika aku mau TW 20-an itu takut banget, aku yakin. Aku selalu pernah bikin konten Pak mengenai kayak
umur 20 tuh takut banget OTW umur 20 karena Oke. fase yang dewasa and everyone talk about oh I should have money, terus I should have house, car and everything gitu kan. Tapi Iya. ternyata aku pernah ngobrol waktu itu waktu aku umur 19 tahun, aku ngobrol sama kakakku juga, kakakku yang di luar organisasi. Beliau umurnya waktu itu udah 25 dan bilang nggak usah takut deal, nggak seserem itu gitu. Mungkin dari situ akhirnya oh ternyata 20 nggak setakut itu, dan di umur early 20-an aku bikin puan bisa gitu jadinya. Jadi maksud aku si attitude itu tuh bisa kalian kembangin, bisa belajar banyak dengan ngobrol banyak orang gitu. Dan they just need mentor sebenarnya, dan ekspektasi kita yang mungkin sudah lebih dewasa perlu agak nurunin dikit. Agak turun ya. Nah, ini menarik ya. Kalau tadi Kak Fadil memberi saran untuk para Gen Z, mungkin saya juga pengen beri saran nih para Gen Y dan X nih. Monggo Pak, silakan. Kalau dari pembicaraan tadi, ini kan menarik banget ya, menarik banget teman-teman sekalian. Artinya saya jadi paham banget nih. Oh iya, berarti bisa jadi ketidaksinkronan dalam organisasi yang mereka kemudian menyalahkan Gen Z, kemudian mereka bilang Gen Z ini itu yang generasi strawberry lah, kurang pertimbangan lah, selalu instan lah gitu, attitude-nya kurang baik lah. Mungkin kalau lihat dengar yang tadi Kak Fadil jelaskan, oh mereka tuh butuh mentor. So berarti yang sudah duluan nih Gen X, Gen Y, maka mereka perlu jadi mentor untuk adik-adik ya, dedek-dedek Gen Z ini gitu ya. Gitu ya? Umur-umur aku nggak tahu ya, mungkin menurut aku memang kita harusnya perlu mentor sih. Iya, gitu. iya, betul. Despite of lo masih muda atau lo sudah Yes. cukup berumur gitu kan, Iya. kita pasti akan selalu butuh mentor gitu. Dan kata mentor itu agak asing buat orang-orang yang mungkin belum pernah quote and quote berorganisasi kali ya. Betul. Karena mereka kayak ya udah gue bertingkah dengan apa yang gue rasa baik aja, dengan ajaran yang ada di rumah mungkin gitu kan. Jadi dari situ ya ini mentor is really important part of our life gitu. Bahkan nggak harus satu gitu, punya bisa banyak. Beberapa mentor. Iya, betul. Maka teman-teman Gen X, Gen Y atau para leader lah yang ada di korporasi gitu ya, dengerin baik-baik ya. Anda jadi mentornya para Gen Z yang ada di korporasi Anda. Kenapa? Karena mereka butuh itu. Ya, benar ya? Iya, betul. Mereka butuh itu. Mereka ketika dibilang, wah mereka maunya instan nih, so ajarin mereka bagaimana prosesnya. Ketika, wah ini nggak sopan nih, ya, di meeting nggak sopan. Kalau ngomong sama atasan kadang-kadang suka cuek gitu. Ya ajarin gitu. Bagaimana mereka supaya bisa punya perilaku sesuai yang diharapkan, gitu ya. Nah itu yang kemudian mereka para Gen X, Gen Y, bisa jadi mentor yang baik untuk para Gen Z, sehingga harapannya kalau kita lihat panjangnya nih, ini kalau saya lihat dari apa yang kita diskusikan tadi, kalau kita berbicara tentang panjangnya, maka nanti Gen Z yang nanti sudah di mentoring, mereka sudah bisa punya perubahan yang lebih baik lagi dalam bersikap, dalam tadi mental health tadi ya, lebih sehat mentalnya, lebih sehat pemikirannya, bisa lebih memahami proses. Nanti ke depan, karena isu ini akan berulang menurutku. Ya, Gen Alpha nanti mau masuk nih. Ya, Gen Alpha masuk nih. Setelah Gen Z kan Gen Alpha nih. Maka yang akan jadi mentor ya Gen Z-nya. Yes. Betul nggak? Betul. Apa yang terjadi ketika Gen X, Gen Y itu tidak memberikan mentoring yang baik kepada Gen Z? Yang terjadi ya Gen Z akan mementor Gen Alpha ini sesuai dengan seperti apa mereka alami gitu. Mereka mengalami bullying, tanda kutip ya bullying ya. Artinya diomelin lah, tidak disukai lah sama generasi di atasnya gitu. Ya bisa jadi itu juga akan terjadi gitu ya. Ke Gen Alpha. Nah, menarik nih ya. Nah, tapi ada satu hal yang aku pengen tanya nih ya, kalau berbicara tentang Gen Z nih, Kak Fadil. Berbicara tentang Gen Z, saya pengen kupas tentang bagaimana mereka di dalam korporasi. Salah satu isunya adalah kutu loncat. Kutu loncat. Ya, nggak ada kalau baby boomer, oh, saya sudah 25 tahun kerja di sini gitu ya. Oh, saya sudah 18 tahun kerja di sini. Kalau Gen Z, oh, saya sudah setahun di sana, setahun di sini, 2 tahun di sini gitu. Kutu loncat. Nah, gimana tuh melihatnya? Ini aku pernah nonton satu YouTube gitu dari beliau HR juga, dan sebenarnya sekarang tuh bukan tren ya, tapi kita bilang tren lah ya. Kalau zaman dulu boomer
ya gue udah lama nih 20 tahun gitu kan segala macam tadi kayak bapak bilang gitu. Tapi kok kalau si Gen Z ini cuma setahun cabut Iya, cabut betul. gitu ya, cari yang lain gitu. Nah, apakah berarti sekarang definisi dari si kutu loncatnya ini apa sudah bergeser gitu? Jadi sudah bukan yang hitungannya per tahunan. Hitungannya sudah bukan per tahunan lagi gitu, tapi mungkin ya let's say bisa 2 tahun terus pindah gitu. Dan karena mereka menurut aku juga itu adalah tahap-tahap mereka eksplorasi sih menurut aku gitu ya. Dan itu jadi si definisi itunya sendiri itu berubah gitu Pak, dari correct me if I'm wrong ya gitu. Tapi yang aku pernah nonton seperti itu dari beliau gitu ya. Yeah. Nah, jadi ada ini ya, ada mereka pergeseran iya. sama mereka mau mengeksplor. Iya betul, dan sebenarnya aku kecil-kecilan riset juga sebenarnya yang menjadi kenyamanan mereka ketika bekerja adalah pasti gaji, itu gaji pertama. Gaji pertama. Kayaknya semua gitu ya, semua gitu ya. Kedua adalah lingkungannya juga nyaman sebenarnya. Gitu. Gaji, lingkungan nyaman. Lingkungan nyaman, terus ya mereka, aku juga karena di Puan Bisa kita anaknya Gen Z semua, aku sempet tanya apa sih yang bikin lo nyaman suatu tempat gitu. Pertama adalah katanya sersan, serius tapi santai. Serius tapi santai gitu. Okay. Dan si leadernya ini dapat memberikan arahan yang sesuai dan sedetail mungkin. Gitu. Itu yang bikin para Gen Z akhirnya nyaman gitu. Si lingkungannya itu. Jadi sorry saya potong. Jadi dengan kata lain mereka sering berpindah-pindah atau istilah kutu loncat tadi. Satu karena tidak nyaman, dan kalau kita turunkan lagi, yang pertama ketidaknyamanan itu pertama karena salary berarti ya. Bisa salary. Salary, kemudian leadernya yang membuat kondisinya tidak nyaman. Yes. Apalagi kalau misalnya kita bisa gali. Sama mungkin menurut aku adalah di tempat itu apakah dia bisa develop apa enggak, bisa mengembangkan skill mereka apa enggak, apakah ada jenjang karirnya atau enggak juga gitu. Tapi most of the time adalah si definisi kutu loncat itu mungkin sudah bergeser gitu. Apakah sekarang berapa tahun yang ideal gitu untuk dianggap sebagai kutu loncatnya gitu, karena memang jadi definisi kutu loncat itu kalau berapa tahun sih baru bilang kutu loncat? Iya. Kalau lebih dari itu berarti bukan kutu loncat dong, gitu kan? Karena memang sekarang udah banyak banget tuh yang kayak setahun, at least mereka kayak setahun 2 tahun gitu, sampai mungkin 3 tahun gitu. Karena mereka mau explore lah di tempat yang lain segala macamnya. Iya. Nah ini yang menarik karena saya coba melihat dari sisi perusahaannya ya. Melihat dari sisi perusahaannya adalah perusahaan kan punya dia perlu mengeluarkan cost untuk pengembangan, betul ya? Betul. Artinya ketika ada karyawan masuk, dia mengeluarkan cost untuk karyawan tersebut untuk dia apakah ikut training, apakah kemudian ada mentoring, ada program-program pengembangannya. Setelah itu cabut dan dia harus nyari lagi. Bukan hanya tentang cost yang keluar, bukan hanya itu ya. Tapi ada lain lagi. Kenapa? Ketika mereka mau merekrut lagi, kan makan waktu nih. Tapi itu perlu digali sih Pak. Maksud aku adalah kalau banyak ternyata yang cabut, ya kan, dari perusahaan itu, berarti yang salah siapanya nih? Apakah si sistem perusahaannya? Itu kan, oke, bisa jadi perusahaannya juga kan. Ya kan? Nah, ini saya compare dengan gen yang di atas. Ya paling tidak gen X lah, ya gen X atau baby boomer. Mereka kan kalau sudah kerja di situ ya sampai pensiun, gitu ya. Iya sih benar. Ibuku bilang gitu sih kayak kamu gitu. Lama lah di situ, jangan pindah-pindah lagi. Ibuku ngomong gitu sih itu biasa gitu. Loyalitasnya luar biasa kalau gen baby boomer, gen X gitu ya. Tapi mereka ya itu tadi karena punya perbedaan karakteristik gitu. Kan mungkin ada banyak sekarang meme-meme di TikTok, di Instagram yang kayak kalau misalnya baby boomer mau kerja kayak tahu gak sih kayak kurcaci di putri saya hayo gitu kan. Mereka so happy. Pernah lihat tuh, mereka so happy banget untuk berangkat kerja. Tapi kayak Gen Z kayak bos gua nggak masuk, gua nggak dateng deh gitu. Jadi mereka memang punya perbedaan karakteristik sendiri gitu yang akhirnya mendefine kinerja mereka seperti apa. Mungkin menurut aku sebuah perusahaan juga harus agility tuh di bidang berarti kan kalau ternyata karyawannya banyak yang Gen Z berarti kan culture perusahaannya juga harus perlu menyesuaikan ya. Yes, betul. Itu dimana salah satu hal yang bikin
akhirnya si Gen Z ini bisa tetap nyaman gitu. Pun maksudnya banyak kok teman-teman aku yang Gen Z juga udah 2 tahun 3 tahun di perusahaannya mereka gitu. Dan berarti mereka nyaman ya. Mereka nyaman gitu. Bahkan Gen Z pun akhirnya dia excellent banget gitu. Karena ya tadi punya mentor, mungkin perusahaannya nyaman segala macam gitu. Jadi it's not about the Gen Z, gengs, I'm with you. It's not about the Gen Z, tapi mungkin ada aspek lainnya yang harus diulik juga gitu. Ya. Tapi si Gen Z-nya juga tetap harus introspeksi diri nih. Iya, gitu. iya. Jadi bukan alasan ya Gen Z, maksudnya gue dibelain nih sama Kak Fadil nih. Nggak juga ya, Gen Z juga perlu menyesuaikan diri. Karena yang tadi yang Kak Fadil bilang juga ya, yang mungkin yang senior perlu menurunkan sedikit ekspektasinya. Dan kemudian yang Gen Z-nya juga perlu berusaha untuk menaikkan mutualisme lah. Ya, betul. Menaikkan kemampuan dirinya untuk juga menyesuaikan diri gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih Kak Fadil, nggak terasa aja udah mau terakhir kita nih. Cepet ya. Nah, kalau begitu konkret. Kalau kita berbicara tentang tadi leader, maka leader yang seperti apa sih yang memang diharapkan oleh si Gen Z untuk dia bisa nyaman di kondisi tersebut dengan dengan satu kondisi lagi. Kondisinya ada. Kenapa? Karena leader itu kan dia tidak hanya melihat ke people-nya. Tapi dia punya fungsi manajerial untuk memanage semuanya, pekerjaannya, sumber daya apapun yang ada gitu. Yang artinya ya dia juga perlu memperhatikan selain si anak Gen Z ini gitu ya. Nah, maka leader yang seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh Gen Z? Oke. Ini aku juga tadi sempat survei kecil-kecilan sama anggotaku. Tadi salah satunya ada si Sersan itu. Serius tapi santai. Betul. Aku pun ketika magang, jadi aku magang di beberapa tempat, tapi aku secara mindful untuk menyelesaikan ya. Jadi ini magang ya, itu magang ya. Maksudnya bukan ketulancan. Bukan, tapi maksudnya adalah kadang sekarang PR-nya si Gen Z ini dia banyak melakukan sesuatu akhirnya dia nggak excellent, makanya ini jadi quantity over quality harusnya kebalik gitu. Tapi anyway, aku punya mentor di waktu aku magang. Mentornya tuh baik banget, dia sangat amat mengajarkan aku. Gitu, mengajarkan aku. Dan juga bahkan CEO-nya itu aku dulu jadi tempat aku tuh suka ngadain training gitu kan, dan aku ikut secara online. Aku berusaha untuk show off for sure gitu kan. Karena kita at the end of the day kita berusaha untuk di notice kan, gitu, betul. Untuk dapat relasi dan segala macam in the good way gitu. Beliau akhirnya bilang, ini kayaknya Fadil bisa ikut mentoring juga nih per minggu gitu. Jadi aku punya 2 mentor tuh ketika aku magang itu gitu. Salah satunya CEO-nya. Dan aku melihat aku pengen jadi leader kayak beliau gitu. Gitu. Jadi leader yang diharapkan sebenarnya gitu ya, apalagi in my opinion gitu, humble opinion adalah leader yang dia bisa saling gandengan gitu sama si Gen Z-nya gitu. Dan dia juga harus istilahnya detail kalau misalnya memberikan sesuatu. Itu kadang yang jadi miss-nya tuh salah satunya betul. Kan? Itu jadi miss-nya. Dan coba deh kasih tanggung jawab aja ke si Gen Z ini, karena aku yakin ini yang aku lakukan, teman-teman semua, aku memberikan tanggung jawab dan kepercayaan ke para member Puan Bisa, which is mereka masih Gen Z juga, dan mereka sangat excellence di situ. Tapi mereka tetap butuh masukan gitu. Kayak Kak Fadil kalau kayak gini-gini gimana? Kita kasih masukan gitu. Somehow beberapa tempat mungkin ada beberapa leader yang tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah gue at the end of the day memang harus result oriented sih gitu. Tapi kalau lo ketemunya sama si Gen Z atau siapapun gitu yang mereka masih baru, kita perlu banyak kasih arahan gitu. Leader itu harus banyak kasih arahan secara detail. Mereka paham seperti apa kinerjanya si Gen Z gitu ya. Mereka tahu kalau misalnya tiba-tiba, soalnya aku pernah merasakan kayak, Kak Fadil aku izin cuti dulu Puan Bisa karena aku baru putus dari cowokku gitu kan. aku perlu istirahat dari mental health aku gitu. It's okay gitu, go ahead gitu. Mungkin itu ada beberapa alasan yang leader nggak berterima kan, mungkin gitu kan, atau alasan apapun lah, let's say. Tapi intinya
kita respect aja space mereka. Itu paling utama. Kita respect their space, we give the detail, istilahnya tanggung jawab segala macamnya gitu, dan kita ngebimbing mereka. Itu utamanya sih. Itu ya. Itu kan dari sisi bagaimana sudut pandang Kak Fadil sebagai Gen Z, bagian dari Gen Z, melihat atau mengharapkan leader yang seperti apa. Tapi dari sisi lain kalau kita lihat, ya kalau kayak tadi ya itu kan tadi di komunitas ya. Tapi kalau di korporasi kan mungkin, Pak, saya mau break dulu Pak, kenapa baru habis putus gitu kan? Kan nggak mungkin kan gitu ya. Karena kan ada gini, kalau di organisasi atau di perusahaan dalam khususnya itu kan ada hitungan, gitu kan? Ada hitungan performa seseorang gitu, bagaimana dia kemudian ada hitungan juga, oh mereka kita ambil sekian, kita kasih salary sekian karena ada harapannya mereka juga bisa berkontribusi, gitu ya. Nah, saya setuju ketika memang leader itu perlu memahami, dia perlu memahami timnya yang Gen Z ini, dia perlu kemudian membimbing, mementor gitu ya, dia perlu juga mengarahkan, ya selain mentor diarahkan kamu ke sini supaya mereka juga tahu nih, punya pegangan gitu ya. Nah, di satu sisi bagaimana nih kalau saya lihat tadi ada gapnya yang baru nih justru. Karena tadi leader perlu memahami juga kalau Gen Z-nya ini punya tadi alasan-alasan, misalnya tadi saya baru habis putus, atau saya lagi mumet nih Pak, nggak bisa kerja gitu. Sedangkan di sisi lain si leader juga perlu mempertimbangkan hitungan tadi, hitungan productivity dalam tim, hitungan productivity apalagi kalau dia CEO berarti hitungan productivity di corporate-nya gitu. Gimana melihat gap ini? Itu menarik sih, karena ya at the end of the day si company itu kan profit ya. Betul. Yang harus making money gitu kan, dan at the end of the day buat kita juga gitu. Ya jadi gimana caranya si leader bisa seperti itu adalah menurut aku, I think kalau menurut aku ya Pak, bonding time itu penting banget gitu. Tapi maksudnya bukan ketika di tengah-tengah kerjaan, tapi ketika di awal gini. Jadi ketika aku jadi mentor di kantor buat teman-teman MSIB, yang pertama kali aku lakukan adalah kita getting know each other dulu nih, satu sama lain gitu, untuk tahu kayak apa sih apa yang lo suka dan enggak ketika bekerja gitu. Jadi dari situ akhirnya aku bisa kasih meeting lainnya, akhirnya aku bisa kasih hal-hal ini yang lo harus kerjakan ya di kantor gitu. Nah, ketika kita sudah deket sama mereka gitu, mereka tuh jadi kayak respect sama kita gitu. Karena mungkin kalau zaman dulu ya udah aku nggak tahu ya, maksudnya orang-orang bekerja itu kan punya purpose sendiri ya. Ada yang kayak ada gue kerja buat gaji doang, atau gue kerja buat dapat networking segala macam. It's up to you, semuanya bebas gitu. Tapi sebagai leader gitu, menurut aku biar semua tetap bisa berjalan dengan baik adalah adanya untuk saling ngobrol. Gitu. Untuk ngobrol di awal atau selalu kasih istilahnya trust ke mereka bahwa lo sebenarnya bisa ngerjain gitu. Karena aku yakin Gen Z itu bisa excellent banget. Gitu, kayak teman-teman, maksudnya beberapa teman-teman aku tuh sangat excellent banget juga di kantornya gitu. Dan bahkan benar-benar keren gitu hasil kerjanya, karena itu tadi si leadernya ngayomin, si Gen Z-nya introspeksi diri gitu. Jadi memang harus dua-duanya ya, mutualisme sih gitu. Jadi jangan cuma si Gen Z-nya demanding doang gitu kan. Demanding kayak gue harus punya leader gini, tapi dianya nggak ada improvement. Dianya nggak mau improvement. Itu juga itu jadi PR sih. Ya. Wow, luar biasa ya. Karena ya menarik ya. Dan ini juga saya jadi banyak tahu nih tentang Gen Z, dan kemudian saya yakin teman-teman yang menyimak ini juga jadi paham ya. Oh, ternyata ini suara Gen Z. Ini yang diinginkan. Paling tidak perwakilannya di sini. Karena kenapa saya bilang perwakilan? Karena tadi Kak Fadil kan juga punya komunitas yang semuanya Gen Z, paling tidak bisa tahu lah apa yang mereka harapkan, mereka inginkan gitu ya. Dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran tersendiri tentunya teman-teman sekalian ketika kita berbicara tentang leadership ya.
bagaimana seorang leader itu sepakat tadi perlu banyak ngobrol. Ya, bahkan di dalam pelatihan yang sering diadakan oleh ASBI Consulting itu ada 10 hal yang perlu dilakukan leader untuk bisa membangun tim yang unggul. Salah satunya adalah ajak ngobrol. Yes, one-on-one. Iya, ajak ngobrol. Apakah itu tim keseluruhan atau satu persatu, Yes. one-on-one ya di masing-masing timnya. Kenapa? Karena ini betul-betul bisa membuat saling memahami, saling mengerti gitu ya. Dan saya ingat banget dulu saya punya mentor juga. Saya bersyukur sekali punya mentor yang luar biasa. Itu atasan saya waktu saya masih kerja di tempat kerja saya yang pertama. Ada 2 orang mentornya, satu kepala departemen, satu kepala bagian pada saat itu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika yang langsung di atas saya langsung ini, kepala bagian ini, kalau dia pengen ngomong yang pengen kasih masukan ke saya, dan masukan itu adalah masukan yang sifatnya personal, dia akan bilang gini, Sul, gue ngobrol sama lo sebagai teman ya, bukan sebagai atasan lo. Yeah. Jadi sudah lu gue. Jadi itu aja menurut saya sudah wow banget itu. Kenapa? Dia bisa menempatkan kapan saya kamu, ya kapan lu gue. Yeah. Itu aja sudah beda tuh kan, state-nya beda ya, perasaannya udah beda. Dan ternyata itu cukup berdampak waktu itu karena oh iya saya juga mengerti ketika kasih masukan itu personal ya, artinya ada masukan personal, mungkin ada perilaku saya yang dia tidak menurut dia tidak baik gitu, dia kasih masukannya seperti itu. Dan menurut saya itu menarik dan itu bisa dilakukan. Itulah kenapa di 10 hal yang perlu dilakukan oleh para leader itu salah satunya adalah ngobrol. Setuju banget dengan itu ya. Ada beberapa yang lain itu, salah satunya berikutnya adalah misalnya ya membuka komunikasi seluas-luasnya. Betul. Gitu ya. Penerimaan feedback sih, Yes, itu juga betul. itu penting. Betul. Karena memang teman-teman leader sekalian banyak yang para leader yang sering saya temui juga, ini Kak Fadil, mereka fokusnya di target. Kerja. Tapi poinnya adalah mereka kurang memperhatikan bagaimana mereka bisa menumbuhkan timnya sendiri gitu ya. Yang ya bisa jadi Gen Z salah satu yang ada di dalam timnya. Nah, ini yang kemudian berarti klop nih dengan apa yang tadi kita diskusikan dengan Kak Fadil ini teman-teman sekalian, bagaimana sebagai seorang leader ya di level apapun kita, leadership di struktur leadership kita, tapi poinnya adalah ketika kita punya tim ya, kita punya subordinate, maka kita perlu banyak ngobrol sama mereka, kita perlu memahami mereka, dan kita perlu mengarahkan gitu ya, mementor mereka untuk mereka bisa punya apakah itu attitude yang kita harapkan, apakah itu kemudian skill udah pasti lah ya, dan apakah itu kemudian proses yang perlu mereka pahami sehingga mereka juga tahu mereka perlu ngapain. Mereka juga tahu, ya, Gen Z ini juga tahu mereka perlu meningkatkan kompetensi apa atau meningkatkan kemampuan apa di dalam dirinya. Itu salah satu hal ngobrol itu juga yang dilakukan oleh FNCG besar juga internasional gitu. Aku pernah nonton podcastnya dan di perusahaan itu melakukan itu gitu. Mereka ngobrol dan mentoring. Akhirnya ya besar sampai sekarang gitu. Maksudnya despite of mungkin sudah lama tapi mereka bisa sustain gara-gara ya mereka saling ngajarin gitu, saling kasih mentor gitu. Iya, bahkan sekarang kan ada istilah reverse mentoring ya. Jadi si atasannya yang meminta dimentor oleh bawahannya supaya dia bisa melihat sudut pandang yang bawah atau sudut pandang dalam hal ini kalau misalnya kita ngomongin generasi berarti mungkin Gen X, Gen Y meminta Gen Z yang jadi mentor nih supaya mereka bisa melihat sudut pandangnya. Itu pasti akan ada rasa ini sih Pak ya kan, oh gue dilihat nih banget, gue diterima nih gitu. Itu hal-hal yang memang mungkin kelihatan kecil gitu yang kayak tapi dampaknya besar. Tapi dampaknya besar sekali gitu. Ya mungkin jarang dilakukan gitu. Ya. Oke, thank you Kak Fadil. Teman-teman sekalian, kita sudah walaupun singkat tapi saya yakin banyak yang kita bisa dapat dari Kak Fadil ini ya, informasi tentang Gen Z dan bagaimana sih harapan-harapan mereka ketika mereka masuk ke dunia kerja. Begitu juga teman-teman Gen Z, teman-teman juga perlu banyak-banyak mencari atau banyak-banyak mendapatkan experience. Mungkin tadi ya Kak Fadil bilang ya, di organisasi. Jangan hanya yang di kampus aja deh. Keluar ya. Kampus sudah bagus. Cobain di lagi. Yes, yang mungkin lebih beragam ya, lebih beragam orangnya, lebih beragam generasinya atau challenge-nya lebih besar supaya dapat pengalaman dan dapat ya melatih beban ya, kayak orang mau bodybuilding itu kan angkat beban ya.
dikasih beban mungkin kalau langsung corporate bisa jadi bebannya langsung gede gitu kan. Ya mungkin ya karena organisasi atau mungkin komunitas-komunitas bebannya mulai sedikit-sedikit, paling tidak kita mulai berlatih. Kenapa? Karena Gen Z pun perlu banyak berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Begitu juga yang atas perlu berlatih mengenali, memahami apa yang akan atau apa yang ada di adik-adik ya. Adik-adik Gen Z ini supaya bisa sama-sama berjalan beriringan. Ya. Sip. Terima kasih teman-teman sekalian, Kak Wadil terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti jangan kapok-kapok diundang lagi ya. Iya. Ingat kita masih punya satu lagi. episode yang tentang Puan Bisa ya. Oke teman-teman, tunggu kapan nanti kita akan umumkan ya. Kapan kita akan menayangkan kembali obrolan yang seru bersama Kak Fadil ini yang akan mengulik tentang Puan Bisa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.